Halo para penjelajah sejarah, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu episode paling dramatis dan menyakitkan dalam lembaran sejarah Kesultanan Yogyakarta. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Geger Sepehi. Bayangkan, Juni tahun 1812 ini bukan sekadar bulan biasa dalam kalender, melainkan saksi bisu kehancuran, penjarahan, dan perubahan drastis yang menimpa sebuah kerajaan berdaulat di tanah Jawa. Semuanya bermula dari ketegangan yang memuncak antara kekuatan kolonial Inggris yang saat itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles dengan Sultan Hamengkubuwono II atau yang sering dijuluki Sultan Sepuh. Siapakah Sultan Sepuh ini? Beliau adalah sosok penguasa yang sangat berani, teguh pendirian, dan punya semangat anti-kolonial yang membara. Beliau menolak keras untuk tunduk pada aturan-aturan administratif Inggris yang dirasa merampas kedaulatan dan kehormatan keraton. Bagi Sultan, kedaulatan adalah harga mati. Sikap pembangkangan ini ditambah dengan upaya Sultan untuk memperkuat pertahanan keraton dengan membangun benteng-benteng baru, dipandang Raffles sebagai ancaman yang sangat serius terhadap supremasi Inggris di Jawa. Raffles melihat ini bukan hanya sebagai pembangkangan seorang raja lokal, tetapi sebagai tantangan langsung terhadap otoritas kerajaan Britania Raya. Negosiasi menemui jalan buntu. Ketegangan semakin tak terhindarkan. Maka, pada pagi buta tanggal 20 Juni tahun 1812, Raffles mengambil keputusan fatal. Ia mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Kolonel Robert Rollo Gillespie untuk menyerbu keraton Yogyakarta. Pasukan inti yang dibawa Inggris adalah serdadu bayaran asal India yang direkrut oleh Inggris, yang dikenal sebagai pasukan Sepoy. Dari sinilah nama peristiwa ini berasal, Geger Sepehi atau kekacauan yang disebabkan oleh pasukan Sepoy. Pagi itu, serangan fajar yang brutal dilancarkan. Meriam-meriam Inggris yang canggih pada masanya memuntahkan proyektil-proyektilnya tanpa henti, membombardir benteng Baluwerti yang megah, yang menjadi jantung pertahanan keraton. Di dalam benteng, para prajurit keraton berjuang dengan gagah berani. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka untuk mempertahankan kehormatan tanah air. Namun, apa daya, keunggulan teknologi militer Inggris, khususnya artileri mereka, tak dapat dibendung. Tembok benteng yang kokoh akhirnya berhasil ditembus. Dalam waktu yang sangat singkat, Keraton Yogyakarta yang selama ini menjadi simbol keagungan, pusat kebudayaan, dan kedaulatan Jawa jatuh ke tangan penjajah. Sultan Hamengkubuwono II yang terus berjuang hingga titik darah penghabisan di dalam keratonnya akhirnya berhasil ditangkap. Sebuah akhir yang tragis bagi seorang raja yang patriotik. Ironisnya, setelah ditangkap, beliau tidak hanya dilengserkan, tapi juga diasingkan ke Penang. Sebuah pengasingan yang sangat jauh dari tanah leluhurnya. Namun, teman-teman, kejatuhan keraton dan penangkapan Sultan hanyalah awal dari tragedi yang jauh lebih besar. Setelah keraton berhasil dikuasai, dimulailah apa yang disebut sebagai disok, atau penjarahan besar-besaran dan sistematis yang berlangsung selama beberapa hari. Coba kita bayangkan kengeriannya. Harta benda keraton yang tak terhingga nilainya emas, perhiasan, intan berlian, dan uang tunai semuanya diangkut menggunakan gerobak-gerobak dan kereta kuda. Keraton yang sakral seolah telah berubah menjadi gudang harta karun yang siap dikuras habis oleh para penjara. Tapi yang paling menyayat hati, yang menjadi kerugian tak ternilai bagi peradaban Jawa dan Nusantara hingga hari ini, adalah perampasan ribuan naskah kuno. Dari perpustakaan keraton, sebuah khazanah ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang telah dibangun dengan susah payah selama berabad-abad. Naskah-naskah berharga ini disita begitu saja. Isi naskah-naskah ini sangat beragam, mulai dari catatan sejarah otentik, silsilah kerajaan yang detail, karya sastra adiluhung, kitab-kitab hukum, hingga ilmu pengetahuan tradisional seperti pengobatan, astronomi, dan filsafat. Naskah-naskah ini yang seharusnya menjadi pilar bagi memori kolektif bangsa, dibawa jauh melintasi samudera menuju Inggris. Banyak di antaranya kini tersimpan dengan rapi di British Library dan perpustakaan lain di Eropa. Hilangnya naskah-naskah ini bukan sekadar hilangnya buku-buku tua. Ini adalah hilangnya bagian dari jiwa sebuah bangsa. Ini adalah terputusnya benang merah pengetahuan dari generasi leluhur ke generasi penerus. Sebuah lubang besar dalam sejarah intelektual kita. Dampak jangka panjang dari Geger Sepehi ini sangatlah luas dan terasa hingga kini.
Sebagai bentuk hukuman dan juga strategi politik pecah belah atau Divide Impera, Inggris kemudian mendirikan Kadipaten Pakualaman. Ini adalah sebuah wilayah otonom baru di dalam Yogyakarta yang diberikan kepada Pangeran Natakusuma, seorang bangsawan yang diketahui memihak Inggris dalam konflik tersebut. Langkah ini secara efektif memecah kekuasaan internal Jawa dan melemahkan posisi Kesultanan Yogyakarta secara permanen. Lebih ironis lagi, banyak dari naskah-naskah hasil jarahan tersebut justru menjadi sumber referensi utama bagi Raffles dalam menulis mahakaryanya. Di History of Java, sebuah buku yang kini dianggap sebagai salah satu karya fundamental dalam studi sejarah Jawa. Sungguh sebuah ironi yang pahit, buku penting tentang sejarah kita dibangun di atas puing-puing pengetahuan yang mereka rampas sendiri. Geger Sepehi menjadi simbol dari kehancuran kedaulatan politik Jawa di tangan kekuatan Eropa. Peristiwa ini meninggalkan trauma yang mendalam. Sebuah pengingat pahit akan kerapuhan sebuah kerajaan besar di hadapan kekuatan kolonial yang lebih unggul secara militer dan teknologi. Peristiwa ini sering disebut oleh para sejarawan sebagai kerugian budaya terbesar dalam sejarah Jawa. Hilangnya catatan pengetahuan tradisional yang tak ternilai harganya, yang sebagian besar hingga kini belum sepenuhnya kembali ke tanah air. Kisah Geger Sepehi adalah pengingat penting bagi kita semua akan betapa berharganya setiap jejak sejarah dan setiap warisan kebudayaan yang kita miliki. Kita harus menjaganya dengan sekuat tenaga. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menjelajahi lorong-lorong waktu bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.